Mau lari kemana Anda? Kita semua yang nggak mau diatur Allah, yang mau sakarepe dhewe. Dikasih sehat buat maksiat, dikasih sehat melakukan dosa-dosa besar. Iya, nggak apa-apa kau lakukan dosa-dosa semaumu, sepuasmu, ikut aturan hidupmu, silakan. Tapi jangan menggunakan fasilitas Allah di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmatan oleh Allah Azza wa Jal. Yang paling utama dan terutama kita bersyukur atas segala limpahan nikmat Allah dan karunia-Nya. Di antara kenikmatan yang patut kita syukuri adalah nikmat Islam, nikmat iman. Dengan dua nikmat ini Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah di tengah-tengah kesibukan kita. Dan ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya ketika seorang hamba Allah pilih menjadi hamba-hamba pilihan. Di antaranya ia berpegang teguh di atas hidayah, di atas syariat petunjuk Islam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jutaan manusia, ternyata Allah pilih. Dan pilihan itu jatuh kepada kita semua. Maka bersyukurlah atas nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat kemudahan dalam beribadah, nikmat melaksanakan salat berjamaah. Karena tidak semua saudara-saudara kita yang di atas Islam, mereka masih sempat masuk ke rumah Allah, masih sempat memenuhi panggilan Allah. Tidak semua orang bisa jemaah. Maka alhamdulillah summa alhamdulillah. Bukan kita yang hebat, bukan karena kita yang saleh, tapi ini semua karena bimbingan Allah Azza wa Jal yang menjadikan kita masih bisa berzikir dan mengingat Allah Azza wa Jal. Semoga nikmat ini terus Allah tambah. Allah jadikan kita hamba-hamba yang semakin bertakwa, hamba-hamba yang semakin mengingat akhirat. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan beribadat. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda kita Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum wa ardah, dan orang-orang yang senantiasa menitip di atas rumahnya. Dan kita memohon kepada Rabbul Izzati wal Jalal, semoga Allah memberikan kita keteguhan dan kesabaran untuk terus berpegang teguh dengan ajarannya, mencintai apa yang telah dicintainya dan membenci apa yang telah dibenci oleh Rasulullah SAW. Dan kita adalah jujur dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Harapan dari itu semua adalah semoga Allah kumpulkan kita semua bersama baginda Rasulullah SAW di dalam surganya. Allahumma amin. Ikhwan wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, pembahasan kita tak masuk kepada pembahasan yang baru berkaitan dengan juz ammah. Karena kita telah selesai membahas surat Al-Fatihah, di mana surat ini, surat Al-Fatihah adalah surat yang terbaik, ummul kitab, intinya Al-Quran. Intinya Al-Quran. Semua induk kandungan dari Al-Quran itu kembali kepada surat Al-Fatihah. Karena di dalamnya berbicara tentang Allah Azza wa Jal dan tujuan manusia, apa yang mereka harapkan. Ternyata yang diharapkan manusia setelah memuji dan mengagungkan Allah, mereka meminta hidayah, bimbingan Allah Azza wa Jal. Dan itu permohonan yang pertama kali diminta oleh manusia. Ya. Meminta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata yang Allah perintahkan bagi manusia untuk meminta itu bukan minta rumah, bukan minta kendaraan, bukan minta jabatan, bukan minta istri, anak, bukan minta itu. Ternyata yang diminta oleh hamba Allah yang pertama adalah ihdinas siratal mustaqim.
Berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus. Dengan kita memiliki fasilitas dunia ini, kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki rumah, kendaraan, keluarga, pasangan hidup, anak, kita butuh bimbingan Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang memiliki dunia dan seisinya, ternyata mereka jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka hidup tidak terarah, tidak tahu tujuannya. Hidupnya hampa karena mereka nggak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang muslim mukmin, mereka tahu tujuannya, apa yang mereka mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jalla rahmatullah, kita memulai dari surat per surat, ayat per ayat. Yang akan kita bahas pertama adalah dari tafsir juz ammah. Kenapa kita bahas juz ammah? Karena ini adalah surat-surat ataupun ayat-ayat yang sering kita hafal dan sering kita pergunakan, dan kita berinteraksi dengan surat-surat ini. Kita gunakan untuk sholat 5 waktu, kita gunakan untuk sholat sunnah. Bahkan ada di dalam surat juz ammah, di juz ammah ada surat-surat favorit. Betul apa tidak? Surat-surat favorit. Karena apa? Karena kandungannya Ustaz? Bukan, karena pendeknya Ustaz. Menjadi surat-surat favorit. Jadi bertahun-tahun mengenal Islam, bertambahnya usia, bacaannya cuma itu aja. Kulhu inna a'tainakal kautsar, sama apa lagi? Al-kafirun, sama apa lagi jemaah? Al-asr. Ya seputar itulah, muter gitu. Enggak apa-apa Bapak, alhamdulillah masih punya hafalan, alhamdulillah masih sholat. Alhamdulillah. Tapi insya Allah dengan belajar tafsir ini, kualitas kita upgrade. Kita upgrade. Bukan cuma hafal. Bukan karena pendeknya. Tapi kita juga faham artinya. Kita faham artinya. Sehingga ketika kita salat, setelah membaca surat Al-Fatihah, waladhdallin amin, kita membaca Qul a'udhu birabbin nas, kita tahu artinya. Qul a'udhu birabbil falaq, kita tahu artinya. Qul huwallahu ahad, kita tahu artinya. Apa sih yang sedang kita baca ini? Apa kandungannya? Apa yang dimaksud dari kalamullah, perkataan Allah Azza wa Jalla ini? Dan tidak ada satu kalimat di dalam Al-Quran tidak memiliki makna. Tidak ada. Semuanya memiliki arti dan kandungan dan tujuan. Oleh karena itu, seorang muslim harus mengenal kitabnya, pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran. Jawab yang rahmatullah. Sebelum kita masuk kepada surat yang akan kita bahas, perlu diketahui bahwasanya manusia, tanpa terkecuali semua manusia, dalam kehidupannya itu menginginkan dua hal. Harapannya itu ada dua hal. Semua manusia, nggak laki nggak perempuan. Apa itu harapan mereka? Mendapatkan kebaikan yang pertama. Yang kedua, terlindungi dari keburukan. Yang pertama apa? Mendapatkan kebaikan. Yang kedua, terlindungi dari keburukan. Semua manusia sepakat mereka hidup pengen dapat kebaikan terus dan dijauhkan dari keburukan. Betul apa tidak jemaah? Semua. Walaupun dari sudut pandang manusia terkadang berbeda-beda dalam memaknai kebaikan dan keburukan. Ya. Tapi secara umum kebaikan yang diinginkan manusia itu banyak secara umum. Orang kalau pengen kebaikan di dunia ini pengennya apa? Badan sehat, awet muda, perkasa, tahan banting, banyak uang, ya, istri cantik, ya betul apa tidak? Uslah da ayu nurut, usdah ayu gak nurut. Wah ini keburukan apa kebaikan? Ya tergantung gimana kita melihat sudut pandang, ya. Tapi kebaikan, istri soleha, istri cantik, anak soleh, anak nurut, ini kebaikan jemaah. Ya, punya rumah yang luas. Di antara kebaikan itu punya rumah yang luas, sehingga anaknya kamarnya satu-satu, nggak campur baur. Ya itu harapan manusia. Dan itu rata-rata kebaikan seperti itu. Sebaliknya, orang yang menginginkan
terhindar dari keburukan. Ya, biasanya orang itu menganggap keburukan itu apa? Sakit-sakitan, miskin, nggak megang duit, ya, terkena musibah, kecelakaan, terjatuh kepada maksiat, dan seterusnya jemaah. Maka kebaikan adalah ibadah dan keburukan adalah dosa dan maksiat. Maka orang beriman dalam hal ini ia akan senantiasa menggantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal apa? Menginginkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Orang beriman kalau ingin kebaikan kemana? Ke Allah Azza wa Jalla. Kalau pengen dijauhkan keburukan kemana? Ke dukun jemaah. Oh, biar kita selamat larinya ke dukun. Enggak. Ini kita berbicara orang beriman. Kalau orang beriman ingin dijauhkan dari keburukan, larinya ke Allah Azza wa Jalla. Sehingga sepakat para ulama, orang beriman nasibnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Makhluk itu lemah, nggak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka orang beriman bergantungnya kepada Allah. Oleh karena itu kanjeng Nabi SAW, teladan kita Sayyiduna Muhammad bin Abdullah SAW pun bergantungnya, menyerahkan nasibnya, kebaikan dan keburukannya kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali hadis-hadis doa yang diajarkan oleh Nabi. Beliau berlindung dari keburukan dan meminta kebaikan. Contohnya, di antara doa yang Nabi SAW meminta kebaikan, minta rezeki yang halal. Ya, kita tahu hidup di akhir zaman ini, ujian godaan rezeki yang haram ini menggiurkan, menggoda di depan mata kita. Ya. Nabi SAW berlindung jamaah, minta rezeki yang halal. Ya. Meminta kebaikan yang halal, berlindung dari harta yang haram. Apa doanya? Allahumma ikfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Nih, minta kebaikan kepada Allah dan berlindung keburukan kepada Allah SWT. Minta rezeki yang halal dan dijauhkan dari harta yang haram. Bercukupkanlah aku dengan karuniamu ya Allah, yaitu sifat qanaah, merasa cukup dari bergantung kepada selainmu, yaitu kepada makhluk. Ya, kepada kebaikan kita nih, nasib kita nih kadang-kadang mengadu nasib sama manusia, sehingga terlalu besar harapan kita kepada manusia. Ujungnya apa? Banyak kecewanya. Karena kita terlalu besar ekspektasi kita, terlalu tinggi ekspektasi kita kepada manusia. Apa yang terjadi? Kekecewaan, ketidakridhaan, ketidakpuasan. Coba kita balik bergantungnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah akan mendapatkan ketenangan. Maka jemaah Allah, ketika kita membaca doa ini, insya Allah berbagai kebaikan, rizki yang barakah itu akan datang kepada kita. Dan ingat, rizki itu nggak selalu nominal uang. Mungkin uang kita cukup, nggak lebih-lebih. Cukup nggak lebih-lebih. Di tabungan kita ya alhamdulillah lah, tiap bulan ada 1 M. Wah, banyak banget 1 M. Nggak jemaah, anggap 10 juta. Cukup buat kebutuhan bulanan. Tapi ternyata rizki yang lain, Allah kasih istri yang saleh, nggak ganyang, nggak gudul. Allah kasih istri yang qanaah, merasa cukup. Allah kasih anak-anak yang cinta kebaikan. Kalau diajak sholat gampang, disuruh baca Quran, hafalannya banyak. Padahal bapaknya bukan orang penghafal Quran. Bapaknya nggak sepinter anaknya, tapi Allah yang membimbing anaknya. Allah berkahi keluarganya. Ya. Itu semua adalah karunia Allah, rezeki dari Allah. Disebabkan apa?
kita meminta, memohon kebaikan dan berlindung dari keburukan. Contoh yang lain, doa Nabi SAW, berlindung dari keburukan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan menyebut nama-Mu, kalimat-Mu ya Allah, dari keburukan seluruh makhluk. Dari keburukan seluruh makhluk. Ya. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Apa kata Suhail? Apa kata Suhail? Apa kata Suhail? Seorang ulama salaf. Beliau mengatakan, sejak aku mengetahui zikirnya Nabi SAW dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimat Allah dari keburukan seluruh makhlukmu. Apa kata Suhail? Wa kana ahluna ta'allamuha wa kana yaqra'una kulla lailah fala dafat jariha minhum falam tajidu laha waja'an. Sejak aku mengetahui zikir ini, aku selalu membacanya. Dan aku ajarkan kepada keluargaku, istri dan anakku, zikir ini. Maka suatu ketika putriku tersengat ular. Putriku tersengat binatang buas. Ya, rumah orang dulu itu nggak kayak rumah sekarang, jemaah. Rumah orang dulu tuh terbuka, nggak ada atapnya ya, langsung sederhana lah. Kalau sekarang kan kita bisa nutup jendela, nutup pintu rapat. Itu kadang-kadang masuk binatang. Rumah orang dulu biasa. Tapi subhanallah, kata Suhail, putriku tersengat binatang buas. Ternyata setelah disengat oleh binatang buas, ia tidak merasakan sakit apapun. Tidak merasakan sakit apapun. Siapa yang menjaganya? Allah. Siapa yang melindunginya? Allah. Maka ya ikhwah, kita lemah tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka kita butuh yang namanya doa. Sekelas Nabi SAW pernah kesihir. Sekelas Nabi SAW pernah sakit. Beliau pernah sakit 3 hari. Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, menghina. Ya Muhammad. Ya. Ini bibiknya Rasulullah SAW. Karena Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kau ini sakit 2 hari, 3 hari. Ternyata Jibril tidak datang kepadamu. Dan Ummu Jamil mengatakan syaitan. Menghina Jibril. Syaitan tidak membantumu. Bayangkan. Tapi ternyata jemaah, Nabi SAW membaca doa-doa ini. Doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus membaca doa-doa ini agar Allah memberikan kita kebaikan dan Allah jauhkan kita dari keburukan. Jemaah yang dirahmati Allah, maka surat yang akan kita bahas ini adalah surat yang paling inti untuk meminta kebaikan dan berlindung dari keburukan. Surat yang kebaikan orang meremehkan, tapi ini memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. 2 surat ini dikenal dengan julukannya Al-Mu'awwidatain. 2 surat tempat berlindung. Orang yang baca 2 surat ini, dia akan terlindungi dari keburukan. Orang yang kena sihir, kena kelet, kena gangguan, kemasukan jin akan terdiri-diri dengan doa ini. Makanya Nabi SAW tetapkan surat ini dibaca di waktu pagi dan di waktu petang. Karena apa? Manusia butuh perlindungan Allah Azza wa Jalla. Namun ingat, pertolongan Allah, perlindungan Allah tidak akan Allah berikan kalau hambanya tidak meminta. Kalau hambanya tidak meminta. Sebagian orang sombong, merasa kuat dirinya, gak butuh pertolongan Allah. Akhirnya apa? Hidupnya gak pernah dzikir, hidupnya gak pernah baca Al-Quran. Tapi kalau sudah kena musibah, baru ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kurang tepat. Ini kurang tepat jemaah. Oleh karena itu jemaah Allah, surat yang akan kita bahas ini adalah surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW meruqyah. Tahu ruqyah jemaah?
Ruqyah itu adalah pengobatan secara syariat dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan ruqyah itu ada dua. Ruqyah yang dibenarkan oleh syariat dan ruqyah yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ustadz, ruqyah yang dibenarkan oleh syariat itu apa? Yang diajarkan Nabi dengan dibacakan Al-Quran dari juga hadis-hadis yang sahih. Tanpa ada ritual-ritual tertentu. Ya, harus naik gunung, bersemedi, harus melakukan puasa hening atau ada. Nah, ruqyah yang tidak syariat, yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi adalah ruqyah yang mencampur adukkan antara Al-Quran dan kebatilan. Antara hak dan batil. Apa itu? Rumus-rumus syaitan. Rumus-rumus syaitan. Ayat-ayat Allah dipotong dan digabungkan dengan huruf J, Sad, Ain, dengan rumus-rumus nujum, perbintangan, bulan, dan seterusnya. Rumus-rumus syaitan. Kemudian ditulis di kertas, digulung, dijadikan sikap. Ya ini nggak benar. Atau ada yang diminum, kertasnya dimasukkan ke dalam diminum, dan seterusnya. Mencampur adukkan antara Al-Quran dan kebatilan. Dan di situ ada ritual syaitan. Maka ini tidak dibenarkan jemaah. Bukannya tambah sehat, jin semakin masuk ke dalam tubuhnya. Maka ruqyah syariah adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan ruqyah ini, Nabi SAW meruqyah cukiknya. Siapa cukiknya Nabi? Anaknya Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Nabi meruqyah cucunya dengan membaca surat Al-Mu'awwidatain, surat An-Nas dan Al-Falaq. Kita baca suratnya jemaah Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jamaah ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, siapa yang memerintahkan? Allah. Allah memerintahkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada siapa? Kepada Rabb manusia. Di sini dijelaskan oleh para ulama. Surat ini memiliki beberapa kandungan. Yang pertama, manusia, hamba-hamba Allah diajak untuk berlindung kepada Allah. Dan siapa Allah itu? Agar orang itu kenal. Oh, ternyata Allah adalah Rabbun Nas, pemiliknya manusia. Ketika kita berbicara Rabb, kita udah ingat surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita udah berbicara tentang arti dari Rabb. Rabb itu memiliki makna kandungan. Di antara nama-nama Allah, yang pertama Rabb itu artinya yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurusi, yang menguasai. Rabb. Maka ketika kita faham, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Sang Pencipta, Sang Pengatur, Sang Pengurus, Sang Penguasa manusia. Sehingga kita nggak ada keraguan di sini. Berlindungnya bukan main-main, bukan jenderal, bukan komandan, bukan presiden, bukan raja. Ini kita langsung ring satu, jemaah. Rabbul Alamin, Rabbun Nas. Gimana orang kalau sudah minta perlindungan, penjagaan kepada yang menguasa dan mengatur kehidupan kita, apakah masih ada rasa takut? Apakah masih ada rasa cemas? Apakah masih ada ragu-ragu? Bisa nggak ya Allah membela kita? Bisa nggak Allah menjaga? Nggak ada, cuma
Karena kita sudah faham Rabbun Nas, Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngatur, Allah yang ngurusi, Allah yang menguasai kita. Maka jemaah Allah, di sini kita faham ketika kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbun Nas, berarti kita ini miliknya Allah. Berarti kita nggak boleh protes. Nggak boleh protes dengan apa yang Allah tetapkan. Apa yang telah Allah atur. Karena semuanya milik Allah Azza wa Jal. Maka aneh bin ajaib, kalau seandainya ada seseorang, dia sadar kalau ia diciptakan oleh Allah, tapi nggak mau diatur sama Allah. Ini aneh bin ajaib. Maunya pakai aturan sendiri. Ini nggak benar. Maka kita katakan, kalau seandainya wahai hamba, wahai manusia, kalian tidak mau diatur oleh Allah sebagai pencipta manusia, ada solusinya. Jangan tinggal di buminya Allah. Tinggal di mana jemaah? Kalau nggak mau diatur sama Allah, kita boleh tinggal di mana kalau nggak di bumi Allah? Pluto, Mars, bulan, punya siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Mau lari kemana anda? Kita semua yang nggak mau diatur Allah, yang mau sakar PDW, dikasih sehat buat maksiat, dikasih sehat melakukan dosa-dosa besar. Iya nggak apa-apa kalau lakukan dosa-dosa semaumu, sepuasmu, ikut aturan hidupmu, silakan. Tapi jangan menggunakan fasilitas Allah di dunia ini. Bisa jemaah? Tak bisa jemaah. Kalau nggak bisa, maka kita harus ikut aturan Allah Azza wa Jalla. Jemaah yang dirahmati, kemudian Allah jelaskan di ayat yang kedua, Malikin Nas. Allah perjelas kita ini berlindung bukan kepada Rabbnya manusia, tapi juga Malikin Nas, rajanya manusia. Dan baca Malikin Nas ini bacaannya pendek. Ya, bukan Malikin Nas, enggak seperti surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah bisa dibaca panjang dan bisa dibaca pendek. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Kalau An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Pendek bacanya. Ada imam-imam yang baca Malikin nas. Ini kurang tepat bacaan seperti ini. Bacaannya pendek. Dan Malikin nas memiliki dua makna. Pemilik manusia dan rajanya manusia. Ya. Dan kedua-duanya benar. Terus muncul pertanyaan. Tapi Ustadz, bukankah di situ ada raja selain Allah? Raja selain Allah? Buktinya seperti di dunia ini. Di dunia ini ada raja, ada penguasa. Terus apa bedanya dengan raja yang ada di dunia ini dengan raja ketika Allah menjadi raja? Apa bedanya? Perlu difahami jangan. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Seseorang tidak bisa memperumpamakan sang pencipta dengan makhluk. Ketika Allah memiliki sifat raja, pemilik, maka kerajaan Allah tidak bisa disamakan dengan kerajaan manusia. Bisa difahami? Kepemilikan Allah tidak bisa disamakan dengan kepemilikan manusia. Jauh, nggak boleh kita memisalkan Allah dengan makhluk. Contohnya, berkaitan dengan raja, kekuasaan. Kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia berbeda. Kekuasaan Allah tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Tapi kekuasaan manusia dibatasi oleh waktu dan tempat. Saya tanya, ada raja seumur hidup jemaah? Ada gak yang menjadi penguasa seumur hidup? Ada? Mana tuh Fir'aun? Mana tuh Qarun? Mana tuh Namrud? Mana tuh raja-raja yang sombong itu semua? Wal akibatu lil muqaddibin.
Dan itulah balasan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, yang tongkat berjalan di muka bumi ini. Mana semua raja-raja yang sombong itu? Ada yang masih hidup? Ada yang masih panjang umurnya? Yang jadi presiden mentok berapa tahun di sini Jamal? 5 tahun. Kalau bisa dua dekade ya. 10 tahun mentok. Ada yang 15 tahun? Ya, zaman Pak Soeharto berapa tahun itu Jamal? Berapa Pak? Soeharto 20 tahun ada? Ya lebih ya, 20 tahun. Mana yang ahli sejarah ini? Cuma lama ya. Cuma lama beliau. Puluhan tahun. Hah? Berapa Pak? 30 lah. Masya Allah 30 tahun. Tapi akhirnya gimana? Selesai. Selesai. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan berakhir. Nggak ada yang panjang. Yang diperebutkan akan berakhir. Nggak ada yang panjang. Oke lah yang panjang berapa puluh tahun. Tapi kekuasaannya tiada batas. Siapa yang menguasai dunia saat ini? Jangan. Aduh. Dari ujung kutub utara ke kutub selatan ada. Dari timur ke barat ada. Nggak ada. PBB nggak menguasai semua aja. Artinya manusia kekuasaan dan kerajaannya terbatasi. Allah Azza wa Jal tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Maka Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Maka kita harus lebih takut kepada Allah Azza wa Jal dibandingkan kepada manusia dan raja-raja yang ada di muka bumi ini. Dan ingat jemaah, di hari kiamat Allah tantang tuh para raja dunia. Di hari kiamat Allah mengumumkan, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang sombong, mana orang-orang yang tongkak, yang mengaku dirinya raja. Limanil mulkul yaum, siapa yang memiliki kerajaan hari ini? Yaitu hari kiamat. Tidak ada satupun raja yang di dunia berani bicara jemaah. Mana nih orang-orang yang congkak, mana orang-orang sombong? Allah tantang di hari itu jemaah. Dan Allah katakan, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan ini? Lillahi azza wa jalla, hanya milik Allah azza wa jalla. Jemaah yang Allah. Kemudian pembahasan kita insyaallah ta'ala kita akan bahas lebih detail tentang kandungan surat An-Nas di pertemuan berikutnya. Ya, karena saya Pak komitmennya cuma 30 menit karena saya lihat pada istirahat semua. Mungkin kecapean ya. Iya betul Pak nih. Pada kecapean semua nih. Mau dilanjut apa istirahat Ibu? Bapak? Kayaknya udah pada istirahat. Nggak apa, kita cukupkan sampai di sini. Saya pengen Bapak tuh tetap dapat ilmunya fokus, biar ngerti setiap kandungan ayat per ayat. Jadi pembahasan kita sampai di ayat berapa ini jemaah? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kelanjutannya ilahin nas. Apa arti dari ilahin nas dan apa konsekuensi dari tiga ayat ini? Insya Allah kita akan bahas. Jadi jemaah, surat An-Nas ini memiliki dua kandungan. Yang pertama kandungannya adalah berbicara tentang meminta perlindungan kepada Allah. Dan siapa Allah? Kita harus mengenal Allah. Kita nggak mungkin minta perlindungan tapi kita nggak kenal kepada siapa kita minta perlindungan. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, dari apa kita berlindung? Dari apa kita berlindung? Dari keburukan-keburukan. Dan keburukan apa yang disebutkan di dalam surat An-Nas? Ya. Dan ini penting. Keburukan apa yang disebutkan di dalam surat An-Nas. Dan ini semua kita mengalami. Dan kita butuh berlindung dari keburukan ini. Kalau pengen tahu harus hadir dan usahakan pertemuan berikutnya mulai dicatat ya. Karena ilmu itu bagaikan binatang buruan. Dan catatan adalah tali yang mengikat. Kalau tidak diikat, ilmu itu akan menguap. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ilmu itu lebih berharga daripada makanan. Kalau makanan aja kita tutup, ilmu harus kita kunci. Ilmu lebih berharga. Jadi harapannya, jadi kita punya catatan. Oh ternyata saya udah pernah menghabiskan juz ammah. Ini catatan anak ikut kajian dari surat An-Nas sampai An-Naba. Masya Allah. Dan itu menjadi hujjah di hadapan Allah.
argumentasi kita di hadapan Allah. Ya Allah, kalau aku ini pengen upgrade diri, aku ini pengen berkualitas agama. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam agama, maka Allah akan berikan petunjuk di jalan yang lurus. Dan ingat, beda antara orang yang mencatat dengan orang yang tidak mencatat. Semoga Allah memberikan kita taufik, menjadikan hari-hari kita semakin bermanfaat, menjadikan hari-hari kita Allah ridhoi, Allah jauhkan dari segala keburukan, Allah berkahi seluruh tempat kita bekerja, tim kita, kaum muslimin, dan keluarga kita yang kita cintai. Semoga mereka semua diridhoi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi dari segala keburukan. Dan akhirul kalam, semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat, dan Allah matikan kita dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma amin. Wabillahi taufiq hidayah. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.